Selamat hari Senin, dan selamat menderita guys untuk ngerjain project yang gue hindarin banget. Terutama lo, Alia. Hah? Kenapa tiba-tiba gue? Waktu lo dipanggil Bu Ratna tadi, udah ditentuin kelompok buat tugas project seni minggu ini. Oh iya? Terus kenapa gue yang kena selamat menderita? Lo sekelompok sama Raihan. Raihan? Maksud lo Raihan si manusia dingin itu? Yap, Rehan yang hampir gak pernah ngomong sama siapapun itu, kecuali gengnya sendiri. Bayangin aja gimana chordnya. Gue aja gak pernah denger dia ketawa di sekolah, kayak dingin banget gitu. Tapi ya lo pintar sih Alia, mungkin dia bakal lebih nyambung sama lo. Apalagi gue lihat-lihat si Raihan jago gambar juga. Soalnya dia kemana-mana bawa buku sketsa persis kayak lo. Gak apa-apa kok. Kayaknya Raihan gak seburuk itu buat diajak kerja bareng. Mungkin dia cuma belum nemu orang yang cocok buat diajak ngobrol. Nanti gue coba deh. Gue sih salut sama keberanian lo. Kalau gue di posisi lo, mungkin udah bingung harus gimana. Kita doakan Alia kuat ya teman-teman. Semoga Rehan gak berubah jadi es batu di tengah project. Hai Raihan. Untuk tugas seninya, Bu Ratna bilang kita satu tim. Gue cuma mau kita ngobrol soal rencana tugasnya biar gak bingung ngerjainnya. Ada tamu nih kan. Kasih respon kek, jangan kayak patung apa. Gue denger. Oh, oke. Jadi mungkin kita bisa bagi tugas atau mulai ngerjainnya bareng. Gue sih fleksibel. Lo kerjain bagian lo aja, gue bakal kerjain bagian gue. Selesai. Oke, tapi menurut gue hasilnya bakal lebih bagus kalau kita diskusi bareng. Kalau lo berubah pikiran, kabarin gue ya. Alia, maafin Rehan ya. Lagi sehariawan kayaknya. Aman kok. Kalau gitu gue cabut dulu. Sampai ketemu Raihan. Dia emang cuek banget. Perasaan dulu pas SMP dia gak sebegitunya. Ya masih bisa diajak diskusi lah. Kayaknya ada sesuatu di balik sikap dinginnya. Tidak semua dinding dingin tidak bisa diruntuhkan. Pada dasarnya, semua manusia menyukai kehangatan. Tapi, apakah itu cukup untuk mengubah kebekuan? Mereka berdua hidup dalam dunia yang berbeda. Dunia Alia penuh dengan kehangatan, tempat tawa, cerita, dan cinta berlabuh. Disinilah Alia menemukan kekuatannya untuk menghadapi apapun. Bagus nggak ayah, ibu? Aku lagi siapin gambar untuk pameran seni di sekolah nanti. Pak Jaka minta Alia untuk ikut. Wah, karya kamu bagus sekali, Alia. Papa yakin pamerannya nanti akan berjalan lancar. Iya, kami selalu mendukung kamu, Nak. Terima kasih ibu, ayah. Kalian selalu ada buat Alia. Alia akan berusaha sebaik mungkin. Keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Berbanding terbalik dengan Alia, dunia Raihan sangat berbeda. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dipenuhi suara pertengkaran yang tak pernah berhenti. Mas, mau sampai kapan kamu terus begini? Aku udah capek, Mas. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selingkuh? Apaan sih lu? Dibilang gua gak selingkuh. Lunya aja yang terus curigaan ke gua. Gak usah ngeles lagi, Mas. Aku udah lihat semuanya. Aku lihat notif perempuan di WhatsApp kamu tadi pagi. Aku udah baca isi chatnya, Mas. Udah ya, cukup. Gua udah capek sama lu. Gua udah males berantem sama lu. Mas, kamu mau kemana? Jangan pergi, Mas. Ngomong sama aku, kasih penjelasan, Mas. Kamu kenapa diem aja, Rehan? Kejar bapakmu. Dia pasti mau nemuin perempuan itu. Kamu pasti tahu kan siapa simpanan ayahmu itu? Aku baru pulang, Bu. Aku nggak tahu apa-apa. Halah, selalu aja nggak tahu. Kamu bohong kan? Kamu pikir gampang buat ibu jalanin ini semua sendirian, Raihan? Maaf, Bu. Semua ini salah kamu, Raihan. Gara-gara kamu. Hari pun berganti, seperti biasa para siswa-siswi melakukan aktivitasnya. Nih, gue bawain minum. Lo kayaknya butuh, panas banget hari ini. Serius, lo gak bakal ngomong apa-apa? Gue duduk di sini, ngasih lo minum, terus lo cuma diem gitu?
Gue tahu lo gak suka ngomong sama orang, tapi mau gak mau kita harus ngobrol sih. Lo inget kan kita sekelompok buat tugas? Gue inget. Wah, gambar lo keren juga. Gue juga suka gambar, tapi gak pernah sejago ini. Lo mau apa sih? Gue mau kita ngobrol, Ray. Gue tahu lo gak kayak gini dulu. Waktu SMP, lo tuh rame, suka bercanda, sering ngomong. Sekarang, lo kayak beda banget. Orang bakal berubah ya. Itu aja. Intinya, kita harus diskusi untuk kelompoknya nanti mau lukis apa. Mana gua tahu, Al. Itu dia makanya, harus kita cari tahu, Han. Ya udah. Gimana? Gue denger temanya bebas. Jadi, gue mau kita bikin sesuatu yang beda. Bukan lagi objek benda dan yang lainnya. Tapi, apa yang kita rasain? Usai berdiskusi tempo hari, Rayhan duduk sendirian di bangku taman sembari fokus merancang sketsa yang hendak ia buat. Ia menatap kosong buku sketsa yang ia bawa, berpikir keras hal apa yang akan ia bisa ciptakan. Alia yang telat datang karena membeli cat terlebih dahulu itu membuat Rayhan sedikit terhibur karena tingkahnya. Ray, sorry ya, gue telat. Tadi gue mampir dulu ke toko. Nih, gue beli cat baru. Gue kira lo telat karena lupa. Alah, lo tuh suka ngeremehin gue. Gue tuh selalu on time ya. Tapi buktinya telat kan? Iya, salah gue. Tapi lihat, gue bawa cat super keren. Keluaran baru nih katanya. Harusnya lo bilang makasih ke gue. Ya udah, makasih. Ray, gue senang lo sekarang udah mulai banyak ngomong. Kayak Rayhan yang dulu gue kenal di SMP. Hah? Dulu? Iyalah, lo tuh dulu orangnya rame banget, suka bercanda sama siapa aja. Sekarang sih diem banget. Makanya gue seneng lihat lo mulai balik kayak dulu. Mungkin gue cuma butuh waktu. Lo kenapa, Ray? Ada masalah ya? Gue nggak tahu apa yang harus gue ceritain. Kadang gue cuma ngerasa semuanya berat aja. Ray, gue nggak maksa lo buat cerita. Tapi kalau lo mau, gue di sini. Gue siap dengerin kapan aja. Makasih Alia, lo baik banget. Udah, santai aja. Lagian kan gue partner lo. Kita harus kompak biar lukisannya menang. Gua capek Alia. Semua di rumah berantakan. Bokap gua selingkuh terus. Nyokap gua, dia selalu nyalain gua. Gua tahu dia butuh sesuatu untuk ngeluarin emosinya. Gua tahu nyokap gua juga sedih. Tapi gua juga capek aja. Hari-hari lo pasti berat banget ya, Ray. Gue gak ngerti gimana rasanya. Tapi gue tahu itu pasti gak gampang. Gue udah nyoba gak peduli, tapi tiap hari mereka ribut, bareng kebanting, dan gue yang kena sasaran. Gak apa-apa, Han. Kalau memang rumah itu gak lagi jadi rumah buat lo, gak masalah untuk nyari rumah baru. Gue bisa kok nemenin lo kalau lagi suntuk. Makanya, kalau lo butuh temen buat ngobrol, gue ada kok. Gue gak bakal maksa lo cerita kalau lo gak mau. Tapi gue gak akan ninggalin lo juga. Makasih Alia. Setelah Rayhan selesai mengerjakan sketsanya bersama Alia, mereka memutuskan untuk menyudahi kerja kelompok itu. Rayhan sampai di rumahnya lalu segera pergi bersih-bersih di kamarnya. Namun, ia kira pada malam itu akan menjadi malam yang tenang. Dugaannya salah. Ayah dan ibunya kembali bertengkar hebat. Kali ini Rayhan tidak diam saja menyendiri di kamarnya. Ia memberanikan diri untuk keluar kamar. Mas, ini udah kesekian kalinya aku nemuin bukti. Sampai kapan kamu mau terus selingkuh, Mas? Lu tuh ngapain sih? Ngecek-ngecek urusan gua? Gua udah bilang, gak usah ikut campur urusan gua. Jangan ikut campur kamu bilang, Mas. Ini keluarga kita loh, Mas. Kamu pikir aku gak sakit hati tiap kali tahu kamu ngelakuin ini lagi? Gua tuh capek denger omelan lu terus tiap hari. Udah ya, gua udah gak peduli lagi sama lu. Mas, jangan pergi. Jangan tinggalin kami begini, Mas. Ah, udah cukup ya. Gua keluar dari rumah ini. Besok gua akan urus surat cerai kita. Dan kamu, Rayhan, ini semua gara-gara kamu. Andai aja waktu itu kamu gak pulang terlambat, ayah kamu gak akan ketemu sama perempuan itu di sekolah kamu, Rayhan. Dasar anak gak tau diuntung. Kamu tuh gak ada gunanya, sama aja kayak bapak kamu. Mungkin benar kata ibu, ini semua gara-gara aku. Benar kata ibu,
aku anak gak guna, bisa ngerusak kehidupan ibu. Andai aja aku nggak ada, ayah sama ibu pasti masih baik-baik aja. Andai aja aku nggak ada, mereka masih bahagia. Kejadian malam hari itu membuat Raihan memutuskan hal yang berat baginya. Ia merasa dirinya sudah tidak lagi berharga di keluarga itu. Dengan penuh tekad, ia membuat surat perpisahan untuk orang-orang di sekitarnya. Raihan duduk sendirian di bangku taman. Ia membawa sebuah buku sketsa dan selembar kertas kosong di dalam pangkuannya dengan tatapan kosong. Singkat cerita, Alia menemukan surat perpisahan itu. Begitu juga dengan keluarganya. Orang tua Raihan merasa sangat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan kepada anaknya. Inti kisah ini mengatakan bahwasanya seorang anak selalu membutuhkan kasih sayang orang tua mereka. Alia, makasih udah jadi seorang yang selalu dengerin gua. Lo gak pernah tahu seberapa besar artinya buat gua. Tapi sekarang gua harus pergi. Kadang ada hal yang gak bisa kita jelasin ke orang lain. Dan ini salah satunya. Lo orang yang baik, Alia. Lo pantas dapat yang lebih baik. Jangan nyari gua, karena ini keputusan gua sendiri. Gua cuma mau lo bahagia kayak lo yang selalu bikin gua gak sendirian. Rumah seharusnya menjadi tempat paling hangat, tempat seseorang merasa diterima, dicintai, dan dilindungi. Namun, bagi Raihan, rumah adalah sumber luka, bukan tempat berlindung. Ia tidak pernah menemukan ketenangan di sana, hanya suara-suara yang beradu. Dan rasa kehilangan yang terus menghantuinya, Raihan mencari ketenangan yang ia dambakan. Kehadirannya itu di tempat lain yang sangat jauh, tidak ada yang bisa menjangkaunya. Namun ia lupa, ia juga meninggalkan ruang kosong di hati mereka yang pernah mencoba mengerti dan merangkulnya. Karena kehilangan itu tidak hanya tentang yang pergi, tapi juga mereka yang ditinggalkan. Mencoba bertahan dengan kenangan yang takkan pernah sama lagi. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Kata